Hai teman-teman, welcome to DTC Dinda Tahir Channel. Bersama dengan Aldinda, pasangan yang baru melek dunia. Kali ini kita jalan-jalan lagi ke Carlu Track. Kalau lo merhatiin, gue sama Aldi sebenarnya udah pernah kesini ya teman-teman. Tapi kali ini kita balik lagi karena mau berenang di Carlu Pool ini. Kalau di kunjungan sebelumnya kita nggak berenang karena nggak bawa baju renang, kali ini udah bener-bener prepare nih teman-teman. Kalau lo ngelihat gue berenang dengan bebas kayak gini tanpa ada beban apapun, jangan salah temen-temen, airnya dingin banget. Awal-awal sebelum nyemplung gue pelan-pelan membasahi diri ini biar suhu tubuhnya itu menyesuaikan dengan suhu air. Jadi biar gak masuk angin. Buat yang gak terlalu bisa berenang, Carlu Pool ini termasuk aman karena di bagian pinggirnya dangkal teman-teman. Jadi di dasarnya ini ada bebatuan yang berlumut tipis yang bisa dijadikan sebagai pijakan. Nah kalau udah ke tengah kayak gini udah dalam ya teman-teman. Nah spot ini enak banget buat ngambang-ngambang, jebiar-jebiur, terus sambil free dive cantik sedikit. Oh ya, walaupun panas tapi karena airnya dingin terus anginnya agak kenceng, biasanya pengunjung itu berenang cuma sebentar teman-teman. Kadang malah ada yang datang cuma mau berjemur doang. Oke teman-teman, jadi karena di sini nggak ada toilet agak susah nih kalau mau ganti baju habis berenang. Jadi caranya kita harus bikin bilik darurat dengan menggunakan sarung. Atau kalian kalau nggak punya sarung, you can use whatever you want, yang panjang-panjang, kain panjang gitu, biar bisa dilingkarin terus dipegangin sama siapapun partner kalian. Oke, gue time lapsein gimana cara kita ganti baju di sini. Setelah ganti baju kita lanjut makan deh. Kalau sebelumnya gue sama Aldi bawa peralatan masak terus masak di sini, kali ini biar tasnya nggak berat terus biar nggak rempong juga ya, kita jajan di luar terus dibekal deh ke sini. Sekarang kita nggak sekedar mau jalan-jalan doang, tapi gue mau sharing tentang keberlangsungan hidup kita di sini sebagai pejuang WHV, work hard visa. Enggak ada yang teman-teman, work holiday visa. Sebenarnya ini rada mengenaskan sih ya, karena gue baru saja dipecat dari tempat kerja. Jadi kalau lo pada sempat nonton video gue yang jadi kitchen hand itu, alhamdulillah sampai sekarang gue masih kerja di sana di cafe itu sebagai kitchen hand. Terus setelah itu gue dapat kerjaan sebagai resepsionis, gue resign. Nah setelah jadi resepsionis itu gue dapat kerjaan lagi nih di sushi takeaway gitu sebagai kasir all rounder. Jadi kasir yang mencakup semuanya juga deh, bantuin orang kitchen nge-wrapping makanannya gitu deh. Nah, tapi setelah 2 minggu gue kerja di sana, tiba-tiba gue dipecat. Gila. Tau gak sih, pada saat itu gue langsung harga diri gue tuh hancur berkeping-keping. Terus kayak, emang gue sebegitu gak bisa kerjanya apa sampai dipecat? Kenapa gue dipecat? Kalian mau tahu? Jadi gini ceritanya teman-teman. Jadi kenapa gue dipecat teman-teman? Intinya sih ada miskomunikasi antara gue sama bos. Bosnya itu adalah orang Korea, cewek. Nah pas di interview itu gue bilang availability gue adalah 4 hari di weekdays. Tapi setelah beberapa hari kerja, coworker gue yang kebetulan orang Indonesia itu ngomong kalau Sabtu Minggu rate-nya lebih gede di sushi takeaway ini. Ya udah, karena pikiran gue cuan kan, gue jadi minta switch jadwal nih, Sabtu Minggu masuk dan gue minta libur hari Senin sama Selasa. Dia nurutin tuh awal-awal, tapi sayangnya gue cuma dikasih 3 hari masuk doang selama 2 minggu ke depan. Oke lah, gak apa-apa. Nah, dan suatu ketika gue minta
ganti roster lagi nih temen-temen. Jadi beberapa kali gue minta request jadwal lah gitu ya istilahnya. Tapi menurut dia tuh itu sesuatu yang sangat big deal gitu loh. Padahal di sini roster itu kan keluar per minggu ya jadwalnya. Itu sangat common untuk satu karyawan itu ngomong availability gue minggu depan tuh misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Sangat common jadinya. Tapi yang bos Korea ini nggak tahu kenapa kayak punya dendam pribadi ke gue, nganggapnya itu gue ngatur-ngatur dia bikin jadwal deh. Jadi contohnya gini nih teman-teman, waktu itu jadwal gue hari Jumat itu libur, hari Minggu masuk, tapi gue minta hari Minggu libur, hari Jumat masuk, jadi kayak di switch gitu. Dia bilang nggak bisa kayak gitu karena lo akan ngorbanin orang lain. Kalau misalkan lo masuk di hari Jumat, berarti orang yang seharusnya masuk di hari Jumat bakal ngegantiin lo di hari Minggu dong. Karena bukan cuma lo lah intinya yang punya planning atau rencana, semua orang tuh punya. Jadi lo nggak bisa kayak gitu. Terus gue kayak, di anjir kok kayak gini banget sih. Padahal tinggal nanya doang, misalkan ke karyawan yang A ya, A, lu bisa nggak gantiin Dinda masuk di hari Minggu? Jadi kayak switch jadwal gitu. Kalau nggak bisa ya udah, gue kan cuma kayak minta izin doang. Cuma nanya. Terus gue bilang ke bosnya, gue cuma nanya, kalau emang nggak bisa ya udah nggak apa-apa, gue bilang gitu. Terus kayak ya udah, dari saat itu tuh pas hari berikutnya gue masuk, tiba-tiba gue dipanggil sama bos gue. Nah jadi tuh dia kayak suami istri gitu, yang kayak kesal sama gue kan yang istrinya. Yang pas gue masuk yang manggil gue itu adalah suaminya. Nah suaminya bilang, Dinda, can I have a word with you gitu. Terus ya udah ada jedang di situ, dia bilang we have to let you go, dia bilang gitu bahasanya. Gue inget banget anjir. Pokoknya awalnya dia nanya, kenapa lo di awal bilang lo bisa di hari ini tapi kemudian lo minta ganti di hari ini gitu deh. Terus gue bilang ya I have second job, gue bilang kayak gitu deh. Terus kayak dia nanya, terus dia make statement, tapi gue kasih penjelasan, tapi kayaknya dia nggak terima. Ya udah, we have to let you go. Terus gue bilang, oh yeah, it's okay, gue bilang gitu dengan senyum yang terpampang di wajah gue. Tapi pas pulang gue langsung galau anjir, kayak self esteem gue tuh langsung jatuh banget, sumpah nih. Tanya dia nih, gue langsung galau segalau-galaunya. Tapi karena gue masih punya backupan kerja di cafe itu as kitchen hand, jadi gue nggak terlalu khawatir ya, karena gue masih kerja, masih punya penghasilan istilahnya. Tapi sayangnya kan yang kitchen hand ini gue udah bilang gue available-nya itu seminggu cuma 2 hari. Nah ya udah, pas gue dipecat itu gue bilang dong ke bos gue nih yang di cafe, orang Indonesia baik banget itu. Gue bilang, kok aku mau reguler lagi di UJ, aku udah bisa dari Senin sampai Minggu, gue bilang gitu. Tapi unfortunately di weekdays kafenya penuh teman-teman. Jadi gue cuma dapat roster di Jumat, Sabtu, Minggu. Nah karena gue cuma dapat 3 hari di cafe ini, akhirnya kemarin gue nyari kerja lagi dan alhamdulillah udah dapat lagi sebagai kasir all rounder juga di sebuah fast food restoran ya istilahnya, fast food restaurant. Nah yang bikin sebel teman-teman, pas waktu gue dipecat di hari yang sama sebenarnya gue mau bilang kalau gue mau resign. Serius deh, gue mau bilang resign itu kalau udah selesai kerja gitu. Jadi pas mau pulang kerja gue mau bilang ke bos gue mau resign, atau gue SMS, karena si bos cewek itu kan nggak masuk kan, ada aja bos cowok. Nggak taunya bos cewek ini udah nyuruh bos cowok untuk mecat gua. Jadi gua keduluan. Jadi keselnya di situ loh teman, udah dipecat keduluan pula, padahal gua mau resign di hari yang sama. Bener-bener deh, karena gue sebenarnya nggak suka kerja di sana. Banyak banget faktornya banyak banget deh. Bosnya tuh nggak enak banget asli. Masa ya, kalian tahu gue kan kerja sebagai kasir, masa gue ngitung nggak boleh pakai kalkulator ya? Nggak. Terus nggak ada mesin kasir gitu kan,
Kan kalau pakai mesin kan hitungannya akurat ya, terus bisa cepet gitu. Tapi pas di sushi takeaway kemarin, bosnya maunya gue cepet tapi nggak boleh pakai kalkulator. Jadi tuh setiap hari gue ngerasa gue lagi ikut olimpiade matematika. Lu bayangin dong, setiap pulang kerja pala gue nyut-nyutan serius karena gue nggak suka itu sama matematika. Makanya pas mau resign gue keduluan dipecat. Jadi ya udah, emang belum rezeki. Oke teman-teman, lanjut perbincangan kita seputar perfiran duniawi. Jadi intinya kalau di sini itu gampang dipecat tapi gampang juga untuk cari kerja. Particularly di Sydney ya teman-teman. Kalau di kota lain gue nggak tahu karena kan gue belum pernah nyoba. Tapi begitulah keadaannya di sini. Alhamdulillah. Intinya kita tidak boleh menyerah untuk memperjuangkan dolar. Betul itu? Oke. Jalan-jalan kita kali ini ditemenin sama personil baru. Itu si Egi. Itu dia Egi di belakang sana. Semoga lo nggak kapok ya Egi ikut-ikut kita. Kasihan panas-panas kita suruh naik-naik bukit. Oke, kita lanjut dulu pulang teman-teman. Nanti kalau misalkan ada konten-konten lain pasti gue upload di vlog selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, and comment. So, di share juga jangan lupa. So, sampai di sini vlog kita kali ini. See ya.